Gue dulu lulusan teknik geofisika dari ITB. Awalnya tuh passionnya pengen kerja di lapangan gitu lah ya. Teknik geofisika ini juga kebetulan juga banyak yang kerja di lapangan gitu, jadi ya udah akhirnya milih itu juga sih. Teknik geofisika sih pada dasarnya kita pemetaan bawah permukaan ya. Entah buat pemetaan buat gempa atau struktur tanah. Intinya pemetaan tanah gitu, simpelnya. Dan itu basicnya itu coding gitu. Basicnya ada pemrogramannya juga lah untuk pemetaannya itu. Mungkin gue tertariknya ini ya, karena kalau di fakultas gue itu jadi ada 4 jurusan nih, dan salah satunya itu teknik geofisika. Itu bisa dibilang jurusan yang bisa lebih universal lah. Bisa masuk ke bidang mana aja di jurusan di fakultas gue itu. Jadi bisa masuk ke pertambangan kah atau perminyakan, karena basically di dua industri itu dibutuhkan gitu untuk pemetaan lah, pemetaan sumbernya gitu. Terus habis itu gue lulus itu milih kerjaan itu bukan ke bidang jurusan gue lebih pilih ke startup. Karena mungkin kalau bisa ditarik lagi balik tahun 2014 ya, pas harga minyak itu lagi anjlok parah. Dan itu dari sejak saat itu tuh gue udah berpikiran untuk nyari plan B lah. Nanti untuk lulusnya tuh nanti mau kerja di mana gitu kan. Jadi ya udah gue nggak akan berpegang sama pokoknya harus kerja di perusahaan minyak gitulah atau di pertambangan gitu kan. Akhirnya kayak waktu tahun 2015 gitu, startup itu mulai emerging gitu ya. Kayak waktu itu Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak juga kan. Karena perusahaan startup ini kayak menyentuh segala aspek gitu ya. Dengan ada perusahaan ini kayak kita jadi terbantu banget sih. Apalagi Gojek ini kan, itu Gojek menurut gue cukup fenomenal. Nah dari situ mulai ada interest ke arah situ gitu. Jadi ya udah, intinya kalau lulus nih plan B-nya kerja di perusahaan-perusahaan startup ini sebagai yang inilah yang kira-kira masih sebidang sama jurusan gue, itu paling sebagai data gitu ya, jadi orang datanya gitu. Cuman waktu itu karena background jurusan gue yang cukup niche gitu, yang cukup jarang, jadi kayaknya susah juga walaupun gue apply-nya tuh sebagai data yang basicnya tuh sebenarnya ya ada programming juga kan. Karena gue kayak desperate gitu, gue sempat ngambil juga course untuk developer gitu lah, web developer. Dan itu gue udah DP lah, intinya udah DP, udah ikut kelas. Tapi abis itu ada opportunity lah, ditawarin dari teman gue magang di salah satu startup di Jakarta. Tapi magangnya sebagai offline marketing. Gue mikirnya buat experience aja gitu. Bisa dibilang sih gue enjoy ya kerja sebagai marketing, offline marketing. Dan dari situ mulai muncul ketertarikan di digital marketing, karena tim offline marketingnya ini kayak tandem-tandeman gitu ya sama tim digital marketingnya untuk bikin suatu funnel gitu. Dan gue secara nggak langsung kayak jadi tahu gitulah sedikit-sedikit tentang digital marketing. Dan waktu itu kebetulan gue kan kontrak di perusahaan ini cuma 6 bulan. Gue mikirnya mau perpanjang lagi, itu sebenarnya udah ditawarin, cuman posisinya bukan yang digital gitu kan. Padahal gue pengennya digital. Jadi yaudah gue stop dari situ. Yaudah gue akhirnya awalnya nyoba nyari course dulu lah. Nyari course online gitu ya untuk digital marketing buat belajar sendiri gitu lah paling enggak. Waktu itu gue pertama kali kan kerja sebagai offline marketing dulu ya. Ya gue bener-bener buta dengan apa yang gue kerjakan. Akhirnya ya udah gue mungkin inisiatif kayak gue nanya ke orang-orang yang tahu yang kerja di bidangnya gitu. Intinya ya harus mau belajar sih, apalagi hal-hal yang nggak pernah lo tahu gitu kan, terutama. Terus akhirnya kayak gimana nggak tahu ceritanya, awalnya pokoknya lagi buka Instagram gitu, ada gitu iklan di Instagram ada Purwadika. Wah tertarik kan, karena nih kayaknya kelasnya offline nih, jadi ada tatap muka gitulah. Ya udah akhirnya itu pokoknya kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu sebelum mulai kelas ya. Jadi langsung lah gue lihat, gue cek lagi, gue mikir panjang lah karena masih inilah income gue belum stabil lah. Akhirnya ya udah gue memberanikan diri untuk mengambil leap of faith ya. Ya udah gue coba yakinin orang tua, gue minjem duit buat ngambil kursus ini karena ya gue kayaknya ya udah ini gue pengen coba sih, ini udah all or nothing lah. Udah nggak ada jalan ke belakang lagi udah. Pengalaman belajarnya sih belajar dari konten marketing, terus ada social media marketing, email marketing juga, ada performance marketing. Ya intinya seluk-beluk digital marketing lah kita belajar di Purwadika. Mungkin ada beberapa kaitannya yang bisa disambungin lah dari kerjaan gue, terutama waktu itu kayak di bagian konten marketing sih ya. Karena kan di kerjaan lama gue ini yang di offline marketing ini sebenarnya lebih ke kita jatuhnya kayak soft selling gitu kan. Kita jadi kayak bikin seminar gitu atau talk show gitu, sama kita collab bareng sama komunitas UMKM di seluruh Indonesia gitu lah. Tujuannya sebenarnya untuk edukasi lah,
untuk pelaku-pelaku usaha di seluruh Indonesia, dan kita kayak semacam nyari kebutuhan dari komunitas-komunitas ini tuh apa sih yang pengen diajarin ke anggotanya mereka supaya usahanya bisa lebih berkembang gitulah. Itu yang paling berasa sih di konten marketing. Cukup seru ya karena kita ketemu sama orang-orang dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Waktu itu ada yang dari orang accounting, ada yang dari graphic design juga ada juga yang dari IT, bahkan dia mau switch karir malah ke digital marketing, dan diajarinnya sama yang emang pada dasarnya udah pakar gitu kan, pakar di bidang digital marketing itulah, Mas Andin. Wah, bener-bener diajarinnya tuh, ngomongnya tuh, pembawaannya tuh enak banget gitu, mudah dimengerti, dan setiap dia ditanya itu jawabannya juga itu jelas, bener-bener jelas. Jadi kayak setiap kita nanya sesuatu ke dia, udahannya tuh pasti lega gitu karena udah kejawab pertanyaan kita, kebingungan kita lah, entah itu seputar project atau masalah materinya atau study case-nya gitu kan. Jadi emang gue kerja di startup sebelum masuk Purwadika ini kayak ada seselipan performance marketing juga gitu ya. Dan akhirnya pas gue di Purwadika, akhirnya mulai belajar kan tuh iklan gitu ya, iklan di Facebook atau di Google gitu kan. Dan ya ternyata seru juga gitu, akhirnya ya udah ini kayaknya yang bakal gue dalemin gitu. Ini bisa dibilang pilihan nomor 1 lah ntar kalau misalnya mau kerja tuh bidangnya di performance marketing intinya. Gue waktu lulus dari Purwadika bener-bener langsung performance marketing di Densu. Sebagai job title-nya sih Bidable Media Specialist. Ya basically performance marketing tapi yang paid media gitu. Yang ngurusin iklan lah, periklanan di Facebook sama di Google. Dapat dari sini, dari PCN. Dia semacam ini ya, job fair, cuman bukannya kita yang nyamperin, tapi kita duduk di meja, disamperin sama perusahaan-perusahaan gitu. Kita datengin satu-satu, ditanya-tanya bisa apa aja, dan kira-kira bisa dibilang kayak langsung interview on the spot juga gitu loh. Ada beberapa yang kayak gitu. Gue di Densu itu setahun, sampai akhirnya pindah ke yang sekarang. Untuk sekarang ini gue bekerja sebagai digital marketing associate di agensi Leverage. Dia base-nya di Jerman tapi ada office di Jakarta. Perusahaan ini tuh agensi digital marketing ya. Dia ada service-nya tuh ada untuk yang paid media itu yang gue handle. Ada juga offline media, itu kayak misalnya iklan OOH gitu ya, kayak iklan billboard di luar gitu. Ada juga untuk kreatif, misalnya klien mau ini butuh kreatif aset gitulah untuk brandnya mereka gitu. Sama ada social media handling juga. Jadi kayak misalnya klien ada punya account sosmed, dari perusahaan kita ini bisa handle juga lah, di manage juga gitu. Job desk gue itu sebenarnya ya kurang lebih sama kayak di Densu. Gue handle untuk ngiklan, untuk ini periklanannya lah di sosial media. Mungkin kalau day to day-nya itu gue biasa monitoring, daily monitoring campaign yang lagi berjalan. Kayak gue lihat ini resultnya udah, pace-nya udah sesuai nggak, kira-kira di akhir periode ini bakal achieve nggak target yang dikasih sama klien gitu. Ya itu abis itu kalau misalnya kira-kira kurang optimal, gue optimize misalnya dari budgetnya gue otak-atik atau audiensnya juga, atau mungkin bisa dari segi kreatifnya juga gitu. Cuma kalau kreatif itu nggak bisa langsung kan, karena untuk kreatifnya itu kan dari klien juga pasti ada briefnya, minta udah, itu kan prosesnya juga nggak cepet ya. Ada satu brief, klien minta si A gitu kan, kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngajuin nambah kreatif yang message-nya B gitu misalnya. Paling jadi kita lebih ke ngasih masukan, mungkin bisa untuk next campaign gitu ya. Ya kita pakai kreatif yang message-nya lebih berbeda gitu daripada yang sekarang misalnya kayak gitu. Sekarang klien yang gue handle ada 3. Sama biasanya kalau di awal bulan itu gue biasanya ngerjain report untuk bulan-bulan sebelumnya. Itu reportnya itu isinya mulai dari result overallnya, ada breakdown per channelnya, sama ada analisis juga datanya kayak gimana gitu. Sama gue ngasih input untuk next campaign-nya gitulah. Jujur gue udah ngerasa cocok banget. Udah nggak mikirin lagi jurusan gue. Udah nggak melihat ke belakang lagi lah jurusan gue apa. Jadi kayaknya bakal yaudah ngembangin skill gue aja di digital marketing. Jadi makanya gue sekarang masih bertahan di agensi juga gitu. Gue emang goalsnya, short term goalsnya itu pengen belajar lebih juga lah, bisa nguasain tools digital marketing yang ada gitu ya, nggak terbatas ke untuk platform untuk ads doang gitu, misalnya kayak analytics juga atau apps analytics gitu kan, karena gue belum, jujur gue sendiri belum gitu jago gitu untuk tools yang lain selain tools untuk social media ads. Sama paling ada digital marketing ini kan cukup luas ya bidangnya ya. Gue pengen bisa yang lain juga lah. Jujur gue juga pengen bisa SEO sama sosial media sih. Kalau jangka panjangnya gue bisa master semua itu lah. Bidang-bidang digital marketingnya. Jadi nggak cuma satu bidang doang di performance marketing doang gitu.
Kalau dari perspektif gue sebagai digital marketer, jangka panjang ini digital marketing bakal banyak demand-nya. Apalagi sekarang juga udah mulai banyak banget perusahaan-perusahaan tuh yang udah mulai melirik-lirik ke digital gitu kan. Cuman mungkin ya butuh waktu juga gitu untuk perusahaan-perusahaan ini paham gitu. Karena yang gue lihat banyak perusahaan yang pengen ngikutin inilah jadi digital juga, cuman suka nggak paham gitu kalau digital marketing ini bidangnya banyak. Nggak bisa gitu kayak langsung semua orang di hire untuk ngerjain seluruh bidang digital marketing yang ada gitu. Kalau emang mau switch karir ya, paling kalau tips dari gue dipikirkan lagi matang-matang. Ngambil keputusan nggak gampang ya, apalagi keputusan buat karir kita sendiri kan. Kalau gue kan kebetulan ya emang jalurnya di situ ya, karena kan nggak tahu semua orang kayak gimana kan. Nggak bisa disamain lah untuk semua orang. Kalau gue sih happy sih, gue udah nemuin jalan gue lah, jalan karir gue ke depannya. Kalau satu kata menjelaskan itu ya, digital marketing kalau gue sih menarik. Gue Ihsan, lulusan Job Connector Digital Marketing di Purwadika. Sekarang gue kerja di Leverage sebagai Digital Marketing Associate, and this is my alumni story.